Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Informatika, khususnya program studi ilmu komunikasi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa produktif berkarya dari hari ke hari. Sebelum saya menyampaikan materi pertemuan 9 tentang Master of Ceremony pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik teman-teman, pada hari ini seperti biasa saya Rofiqal Muntahan Diala sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking 1 akan mengajak berdiskusi Anda semua membahas topik baru setelah liburan panjang ya, yaitu tentang Master of Ceremony. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, teman-teman sudah terlihat di layar monitor komputer ataupun gawai Anda PPT materi hari ini tentang pemandu acara atau Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung bahas bersama. MC atau Master of Ceremony adalah istilah lain dari kata pemandu acara dalam bahasa Indonesianya, yang merupakan istilah dari seorang yang bertugas sebagai komunikator ataupun orang yang bertanggung jawab dalam memimpin acara. Dan ada juga yang memberikan istilah lain yaitu host. Lalu apa bedanya Pak MC dan host? MC itu biasanya dipakai untuk dunia public speaking yang berkiblat kepada aliran British, sedangkan untuk host adalah istilah pemandu acara yang diambil dari beberapa pakar yang mengambil kiblat public speaking dari Inggris. Nah, kalau host itu sendiri biasanya adalah orang yang bertugas menjadi komunikator, pemimpin acara atau pemandu acara yang acaranya disiarkan di media elektronik seperti televisi dan radio. Makanya ada istilah TV host, radio host gitu ya kalau di Amerika. Sedangkan kalau konteks dari Master of Ceremony itu sendiri dapat diaplikasikan kepada pemandu acara baik itu on air maupun off air. On air berarti yaitu tadi bisa acaranya disiarkan di media elektronik, baik radio ataupun televisi maupun di acara yang sifatnya off air yang tidak disiarkan di media elektronik seperti radio atau TV. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau MC itu lebih ke tatanan kibat public speaking pakar dari Inggris, sedangkan kalau host adalah istilah pemandu acara yang dipakai oleh pakar public speaking yang mengambil kiblat tatanan dari Amerika. Sedangkan kalau host itu biasanya diaplikasikan kepada pemandu acara dalam konteks acara yang disiarkan di media elektronik yaitu radio dan televisi. Sedangkan istilah Master of Ceremony ini sifatnya lebih all applied atau semuanya dapat disiarkan melalui on air maupun acara yang sifatnya off air. Dan menjadi seorang MC itu merupakan pekerjaan yang menantang karena tanggung jawab itu juga berat. Karena dia yang menciptakan kesan acara itu kepada penonton, gitu ya. Dia yang memimpin acara, kemudian yang mengatur jalannya acara, dan semua itu tergantung kepada dia, di mana keberhasilan acara akan dilihat penonton, apakah penonton puas dengan acara itu atau tidak, akan ditentukan oleh dari MC itu sendiri juga. Nah, oleh karena itu, seorang MC harus mengawasi agar rangkaian secara berjalan lancar dan menarik ya. Jadi, seorang MC di sini mempunyai tanggung jawab yang berat untuk mengawasi agar rangkaian acara berjalan lancar dan menarik. Kemudian, MC adalah orang yang pertama juga yang harus menciptakan suasana acara tertib dan semarak. Ya. Kemudian MC juga harus bisa mengakhiri acara dengan cara mengesankan sehingga hadirin pulang dengan perasaan puas. Dan dalam rangkaian acara, pemandu acara bertindak sebagai pembuka acara. Dia harus mampu menarik perhatian pendengar untuk merasa terlibat dalam pertemuan itu. Makanya kesan pertama itu sangat penting untuk menciptakan kesan pertama yang baik kepada penonton. Maka di opening itu adalah saat-saat yang penting bagi seorang MC untuk
setiap orang yang ingin mengisi karir sebagai MC harus menguasai berbicara dan juga teknik bagaimana dia beraksi di atas panggung tentunya. Hal-hal yang perlu Anda ketahui dan dipersiapkan sebagai seorang MC adalah pertama adalah menjaga penampilan diri, yaitu tampil dinamis dan energik. Di sini berarti energik tidak selalu identik dengan teriak-teriakan atau ketawa-tawa ya. Lagi-lagi disesuaikan dengan konteksnya, yaitu di mana Anda berdiri, kemudian waktu Anda berdiri sebagai MC. Karena masing-masing momen dari acara itu punya perlakuan yang berbeda tentu. Kemudian bersikap ramah, bersikap bersahabat. Bersahabat ini maksudnya mau mendekatkan diri kepada penonton, sehingga sebagai MC sangat dianjurkan untuk mempunyai hubungan yang cair atau akrab dengan penonton, supaya penonton pun juga merasa blend atau merasa masuk ke dalam acara yang kita pimpin. Mengucapkan maaf, kata maaf yang termasuk negative words itu juga penting diucapkan oleh seorang MC. Tapi lagi-lagi jangan menggunakan kata maaf di sepanjang acara, itu juga tidak baik, gitu ya. Ada kata tolong, maaf, dan terima kasih, negative words yang kita harus perhatikan, yang perlu kita sampaikan itu di momen-momen tertentu. Jadi bukan di setiap memimpin acara kita mengucapkan kata maaf ya. Lagi-lagi diatur konteks dan kontennya. Begitu juga dengan ucapan terima kasih dan juga memberikan senyuman yang profesional. Jadi jangan selalu senyum terus sepanjang acara. Lagi-lagi kamu juga harus tahu tema acara yang sedang kamu pimpin atau kamu pandu itu seperti apa. Ada kalanya kamu memang harus memimpin acara yang tidak memerlukan senyuman yang banyak karena konteksnya adalah misalnya untuk menarik empati masyarakat, menggalang dana korban bencana alam, atau misalnya korban duka cita akibat pandemi COVID-19 dan sebagainya. Nah, senyuman yang terlalu berlebihan seperti itu juga nggak pantas untuk diaplikasikan pada konteks MC di acara seperti itu. Oke. Kemudian, nah inilah kualifikasi dan persyaratan MC atau pemandu acara. Pertama, intelijensi tinggi, tapi berhubungan dengan bagaimana dia dapat adaptif dengan situasi dan kondisi, gitu ya. Kemudian penampilan atraktif dan simpatik, bagaimana dia dapat mengemas penampilannya sedemikian rupa agar dapat dilihat simpatik oleh penontonnya dan juga mempunyai kepiawaian berbicara yang baik sehingga menarik penonton yang menarik. Mempunyai jiwa pemimpin yang tinggi karena sebagai MC ingat lagi kamu mengatur jalannya acara supaya acara berjalan lancar. Ada kalanya tanpa kita inginkan dan tanpa kita mau ada saja kendala yang mungkin terjadi di lapangan saat kita menjadi MC. Ketika kita tidak mempunyai jiwa pemimpin yang tinggi, ya otomatis nanti acara juga akan gampang untuk disabotase dan dapat berpotensi berjalan buruk lebih tinggi. Kemudian berbicara secara komunikatif tentunya lagi-lagi karena di sini adalah public speaking yang perlu diaplikasikan, adanya kesabaran dan kecepatan, kemudian mempunyai antisipasi yang baik, memiliki spontanitas. Spontanitas di sini adalah bagaimana cara kamu misalnya melihat situasi dan kondisi yang ada ketika memimpin acara formal, kamu tahu bagaimana memperlakukan audiens secara formal, ketika acara yang kamu pandu atau kamu bangun ini adalah semi formal, kamu juga tahu bagaimana memperlakukan audiens dan acara itu secara semi formal, begitu juga dengan informal. Mempunyai rasa humor yang tinggi, kenapa diperlukan? Karena kadang-kala MC itu harus punya kekuatan sebagai ice breaker. Gitu. Ice breaker di sini adalah meleburkan suasana yang tadinya tegang menjadi santai, relax, dan juga membuat nyaman audiensnya. Jadi kadang-kadang kita harus memiliki sedikit jokes gitu ya, atau bahan-bahan seperti stand up comedy yang tertentu yang bisa kita sampaikan di suatu waktu di momentum yang tepat. Dan juga tentunya adalah pengetahuan umum yang luas. Ya, itu kira-kira adalah kualifikasi yang diperlukan menjadi master of ceremony ya. Ini adalah penjelasannya lebih dalam. Intelijensi ini berarti berhubungan dengan intellectual question yang dimiliki seseorang gitu ya. Berarti berhubungan bagaimana kamu cepat menangkap dari naskah yang akan kamu sampaikan kepada audiens, bagaimana kamu dapat mengatur waktu
sesuai dengan rundown yang ditetapkan panitia gitu ya. Bagaimana kamu memilih kata untuk disampaikan sebagai seorang MC saat pembuka, kemudian di tengah acara maupun penutup. Nah, itu berhubungan dengan intelijensi yang tinggi ya. Berhubungan dengan bagaimana kamu cepat menangkap gitu ya maksud dari orang yang meng-hire kamu sebagai MC, dan juga bagaimana kamu bersikap di atas panggung. Itu sebenarnya intelijensi IQ. Kemudian berpenampilan atraktif dan statis seperti yang sudah disampaikan tadi, karena tentu sebagai seorang MC apalagi yang sifatnya off air dan dilihat secara langsung audiovisual bukan menjadi MC di acara radio. Nah, penampilan yang sesuai dengan konteks dan konten itu menjadi hal yang wajib dipertimbangkan. Karena pertama kali cara orang dapat tertarik dengan kita adalah bila kita dapat mengemas penampilan sedemikian rupa yang sesuai konteks dan kontennya. Kemudian simpatik, ada empati. Nah, ini harus hati-hati ya. Di sini bagaimana kamu harus menciptakan pribadi yang simpatik, maksudnya yang mempunyai daya tarik bagi orang untuk menghargai kamu sebagai seorang pemimpin acara atau pemandu acara. Gitu. Ya, kemudian memiliki jiwa pemimpin yang terdiri dari 3 aspek, yaitu kewibawaan, kebijakan, dan kearifan. Kewibawaan di sini adalah bagaimana kamu membawakan diri dan sesuai pembawaan kamu terhadap konteks acara yang sedang kamu bangun. Kebijakan di sini berarti berhubungan dengan bagaimana kamu mengelola waktu dengan baik saat memimpin atau memandu acara. Kearifan ini berhubungan dengan bagaimana kemampuan kamu untuk menjalin komunikasi dengan audiens atau penonton. Lalu berbicara komunikatif, maksudnya di sini adalah kamu menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan sponsor atau panitia acara yang meng-hire kamu sebagai MC dan menyampaikannya kepada audiens dengan bahasa yang mudah dicerna dan tepat sasaran. Gitu ya. Kemudian memiliki naluri antisipasi yang baik. Jadi dalam hal ini seorang pemandu acara mampu merancang apa yang akan dilakukan dan dapat memperkirakan apa yang terjadi sebelum acara dimulai. Maka dari itu perlunya gladi rehearsal bagi seorang penampil seperti layaknya ini sangat penting. Ya, karena di dunia panggung segala hal dapat terjadi. Bahkan kendala yang kadang-kala tidak kita pikirkan dapat terjadi sewaktu-waktu. Ketika kamu tidak mempunyai naluri antisipasi yang baik, ya bagaimana acara itu akan berjalan dengan lancar. Nah, posisi MC atau pemandu acara adalah sebagai pemegang pemandu acara dari awal hingga akhir. Seorang yang melihat jauh ke depan, memandang tajam ke belakang. Dia harus membuat perkiraan sebelum acara berlangsung. Jadi sebagai seorang MC atau pemandu acara, kamu juga harus futuristik dan mempunyai kira-kira daya hayal atau imajinasi yang tinggi gitu. Ketika misalnya saya dikontak oleh panitia sebagai MC ulang tahun anak-anak, berarti kita harus mengetahui tema yang dibawakan apa, anak yang merayakan ulang tahun di usia berapa, kira-kira yang diundang siapa saja, kemudian audiensnya itu kalangan menengah atas atau menengah ke bawah. Nah, kita harus memilih kata-kata yang memang sesuai dengan dunia dari yang sedang merayakan ulang tahun, jadi dengan audiensnya. Nah, itu disebut sebagai bagaimana seorang MC melihat jauh ke depan dan harus mempunyai imajinasi yang tinggi untuk masuk dan dan sesuai dengan setiap konteks acara yang ditawarkan oleh panitia. Dalam peraturan protokolan, yaitu Undang-Undang Protokol Nomor 8 Tahun 1987, seorang MC diharapkan mengikuti berbagai ketentuan. Di antaranya, ini kita berhubungan dengan MC dari kacamata humas ya, hubungan masyarakat. Seseorang yang akan menjalankan tugas sebagai pemandu acara hendaknya memiliki sikap yang tegas dan disiplin yang tinggi, kemudian volume suara yang juga dapat terdengar oleh audiens. Kemudian kemampuan menguasai bahasa secara baik, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing, kepekaan terhadap situasi dalam arti mampu menguasai keadaan dan mampu mengambil keputusan, sifat tidak mudah tersinggung, berkepribadian. Kemudian pemandu acara adalah bagian dari seluruh pelaksana kegiatan acara. Oleh sebab itu harus tampil dengan cepat tanggap membaca situasi. Yang paling pentingnya, karena setiap acara memungkinkan adanya kendala yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Harus dapat menempatkan diri
cukup sopan dan simpatik, mengetahui tempat posisi berdiri yang tepat atau istilah dunia panggung blocking, kemudian pandai mengatur volume suara ketika memang bertugas sebagai MC di dalam acara, apalagi dibantu dengan pengeras suara atau mikrofon, ada kalanya kamu dapat mengatur volume agar tidak berbicara terlalu lantang. Tapi ketika memang kamu ditugaskan MC outdoor, gitu ya, kemudian dituntut untuk membakar semangat para penonton yang ada di lapangan, ya tentu volume suara yang dikeluarkan harus berbeda dengan posisi kamu saat bertugas menjadi MC di indoor. Ya. Kemudian tidak dibenarkan pemandu acara mengulas atau memberikan komentar pidato seseorang, gitu ya. Jadi jangan tempatkan diri kamu sebagai judge atau hakim ketika menjadi MC dan mampu menguasai masa. Masa ini adalah audiens yang menonton dan mendengar penampilan Anda. Nah, sekarang ada istilah moderator. Apa bedanya MC dan moderator? Kalau istilah Master of Ceremony sendiri berlaku pada segala kegiatan yang sifatnya baik diskusi maupun non-diskusi. Tapi istilah moderator ini diperuntukkan bagi pemandu acara yang memimpin acara yang sifatnya diskusi. Ya, jadi orang yang disebut sebagai moderator adalah ketika acara yang sedang dipandu gitu atau sedang dibangunnya adalah acara yang sifat konsepnya adalah diskusi. Maka disebut dengan moderator, gitu ya. Nah, tugas dari seorang moderator secara garis besar sama seperti layaknya Master of Ceremony, yaitu memimpin jalannya diskusi, mengatur waktu diskusi, kemudian memberikan waktu yang proporsional bagi narasumber untuk berbicara, kemudian mengutamakan jalannya diskusi secara kondusif. Nah, selanjutnya mengawal dan mengawasi jalannya lintas diskusi secara dengan topiknya, gitu ya. Jadi di sini seorang moderator pun juga dituntut mempunyai kemampuan intelijensia yang tinggi supaya nanti diskusi yang terjadi tidak seperti pepesan kosong, gitu ya. Tidak sesuai dengan topik atau tema yang memang dibangun dari awal. Seorang moderator hanya menjadi moderator di forum yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan di forum lainnya dia adalah member biasa. Biasanya seorang moderator ini dipakai pada acara-acara yang sifatnya seperti seminar atau proceeding, gitu ya. Di mana ada Master of Ceremony yang nanti akan bertugas menjadi pembuka di awal dan menyebutkan agenda satu kegiatan yang lain. Nah, ketika ada forum diskusi atau talk show, nah Master of Ceremony tidak bertanggung jawab untuk memimpin jalan diskusi, tapi membutuhkan kehadiran moderator. Maka istilah moderator muncul di atas panggung untuk memimpin jalan diskusi. Makanya di sini dijelaskan atau digarisbawahi bahwa moderator hanya bertanggung jawab di forum yang memang menjadi tanggung jawabnya, bukan bertanggung jawab untuk membuka acara dari awal sampai akhir acara ketika acara itu sifatnya adalah proceeding ataupun seminar nasional maupun internasional yang audiensnya mungkin lebih dari 30 orang atau 20 orang. Kemudian moderator harus dapat menciptakan ide atau topik baru agar forum menjadi lebih hidup dan dinamis. Sama seperti like MC, memberikan penjelasan tentang rules terhadap peserta diskusi, kemudian memberikan peringatan kepada peserta diskusi apabila diskusi sudah melampaui batas. Ya, kemudian melakukan tindakan menyortir, menghapus, memindahkan, mengunci, membuka maupun memecah topik tertentu apabila diperlukan agar diskusi kondusif dan lebih fokus. Maksudnya misal, kadangkala kamu harus memimpin diskusi kepada orang yang terlibat pada argumen yang berbeda, ada pro dan kontra, maka perdebatan akan terjadi. Dan di tengah perjalanan kamu melihat bahwa perdebatan itu semakin sengit, gitu ya, yang akhirnya membuat suasana mungkin cenderung menjadi tidak nyaman. Nah, kamu sebagai seorang moderator mempunyai hak untuk dapat memberhentikan perdebatan itu supaya penonton yang menontonnya tidak ikutan menjadi emosi dan merasa tidak nyaman menonton itu. Makanya di sini kamu punya tanggung jawab sebagai seorang moderator untuk menyortir, menghapus, memindahkan, mengunci, membuka, bahkan memberhentikan perdebatan di tengah perjalanan. Ketika sudah dilihat situasi mungkin tidak kondusif. Dan memberikan peringatan kepada peserta diskusi yang dianggap menyalahi aturan dan berpotensi menimbulkan hal-hal yang merugikan dengan bahasa yang beredar.
uh, baik moderator ataupun master of ceremony harus mempunyai modal awal, yaitu teknik berbicara. Teknik berbicara di sini yaitu bagaimana kamu mengucapkan bahasa lisan dengan bahasa tutur yang baik, oral communication atau speech communication yang baik, gitu ya. Bukan membaca bahasa tulisan agar tidak terjebak ke dalam gaya membaca. Maksudnya di sini adalah sebagai seorang MC atau master of ceremony ataupun moderator, memang perlu adanya penulisan naskah, gitu ya, sebelum kamu eksekusi di atas panggung. Tapi bukan berarti kamu saat nanti aksi sebagai seorang moderator ataupun master of ceremony, kamu perlu untuk membaca itu secara keseluruhan. Jadikan itu hanya sebagai guideline atau cue card saja. Maka dari itu teknik berbicara yang benar diperlukan bagi seorang moderator maupun master of ceremony, yang rumusannya terdiri di atas phrasing yang tepat atau pemenggalan kalimat yang tepat. Contoh, kucing makan ikan mati, gitu ya. Dengan teknik pemenggalan kalimat yang berbeda-beda akan menimbulkan makna yang berbeda. Contoh, ada kucing makan ikan mati. Itu maksudnya adalah kucing makan ikan yang memang sudah mati. Tapi ada juga dengan teknik pemenggalan seperti kucing makan ikan mati. Itu berarti menunjukkan ada setelah makan ikan itu kucing itu yang mati. Gitu. Nah, si pemenggalan kata yang tidak tepat pun akan mempengaruhi makna yang diterima oleh penonton atau pendengar yang berbeda pula. Intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada saat kamu menyampaikan kalimat atau kata. Kemudian stressing, berarti berhubungan dengan tekanan pada kata-kata tertentu. Mana yang perlu digarisbawahi, maka stressingnya harus lebih tebal dibandingkan hal-hal yang tidak penting untuk disampaikan. Reading speed atau kecepatan membaca itu juga diperlukan. Kemudian ada pause atau jeda. Pause atau jeda itu atau berhenti sejenak, ya. Jadi saat berbicara di atas panggung pun jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Gitu. Makanya diperlukan teknik pause atau jeda, yaitu waktu di mana seorang MC untuk mengambil kesempatan menarik nafas dan juga melanjutkan kepada pembicaraannya. Nah, berakhirlah kita kepada uraian tugas kelompok yang akan menjadi ujian akhir semester Anda, di mana dalam satu kelas ini dituntut untuk membuat satu kelompok. Dalam satu kelompok terdiri atas 3 orang, ada yang berperan sebagai MC, moderator, ataupun narasumber, atau MC atau host, kemudian ada co-host dan juga narasumber. Mahasiswa membuat konsep acara talk show dengan tema bebas dan menarik. Konsep acara talk show dijilid dan diketik rapi dengan menggunakan jenis kertas letter font 11 Arial dan spasi 1,5, serta mencantumkan cover judul talk show, nama, NIM logo, kemudian nama program studi masing-masing. Ini sekarang tidak dijilid karena kita kuliah dengan jarak jauh, maka cukup soft copy-nya saja yang nanti akan dikirimkan di lp.psi.pd. Nah, asistensi dan pengumpulan konsep talk show dilakukan pada pertemuan 10. Jadi pada pertemuan 10 kita sudah melakukan asistensi ya teman-teman. Kemudian praktek tugas ini dijadikan nilai UAS. Jadi kalau Anda tidak mengerjakan secara serius, maka nilai UAS Anda terancam di 0. Gitu ya. Untuk contoh bagaimana naskah talk show akan saya berikan di ilmu.psi.pd. Tapi yang perlu kamu ketahui sekarang sudah mulai untuk membuat kelompok dengan jumlah maksimal 3 orang. Demikian teman-teman yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kemudian ini adalah praktek acara talk show yang akan nanti Anda lakukan setelah naskah talk show Anda secara berkelompok sudah saya ACC. Gitu ya. Di mana Anda akan dituntut untuk membuat video talk show dengan maksimal durasi 15 menit. Oke, jika ada pertanyaan yang lebih mendalam, silakan menghubungi saya di WhatsApp group yang sudah ada ataupun WhatsApp pribadi ke saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf